bilang, kamu kan makan babi. Oh iya ya. Wah, nggak bisa nyangkal. Nggak bisa nyangkal. Lalu apa tuduhan orang Kristen kepada umat Islam? Domba sesat. Enjoy, orang Islam nggak marah karena tidak merasa diri sebagai Nah sekarang ada lagi cebong dan kampret, sontoloyo dan genderuwo. Di atas yang ngajar, bagaimana di bawah nggak diajar? Udahlah, yang mungkin gini kan, innalillahi. Kalau bapaknya bajingan, insya Allah anak-anaknya pasti bajingan. Bapaknya maling, anak-anak maling. Kita sedang mencari teladan, kita sedang mencari figur pemimpin Indonesia di masa datang. 17 April. Ini Piala Dunia ini, finalnya nanti 17 April. Ini sedang Piala Dunia sekarang ini. Finalnya nanti 17 April. Pernah nonton bola enggak? Nonton bola itu ada yang kena kartu kuning, ada yang juga kartu merah kemarin sholat Jumat. Mas Romi. Loh, skop yang lebih kecil kan begitu. Politik itu adalah, hidup itu adalah pertandingan. Hidup itu adalah kompetisi. Siapa yang bertarung? Saudara. Pak Jokowi saudara kita, Prabowo juga saudara Muslim. Kenapa kita harus gontok-gontokan? Udahlah. Yang hadir di dalam masjid ini ada kampret, ada juga cebong pasti. Tapi paling banyak kampret. Karena yang ceramah juga dituduh Ustadz Nggak usah putar sana, nggak usah putar sini. Insya Allah 17 April coblos Prabowo, kan begitu. Nah kan, coba besok panitia ngundang lagi ke sini Abu Jongos. Boleh datang sini, nggak apa-apa. Jangan saling berkelahi. Ibu bapak tahu, 3 hari lalu saya baru pulang dari kota Solo. Saya ceramah di Surakarta, di rumahnya Pak Jokowi. Sorenya saya ceramah pada asar. Saya ceramah di Gunung Lawu, 1 kilometer ke bawah ada Kiai NU, Banser yang jaga. Di atas yang kawal saya, FPI dan Kokam. Nggak berkelahi. Malah saya lewat dikasih salam sama Banser. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Jangan bakar bendera lagi ya. Siap. Jangan keras-keras. Ini dalam rangka Pilpres. Kalau mau bermain harus serius. Cari atlet yang berbobot. Saya wasit, polisi wasit, tentara wasit, ulama wasit. Wasit jangan jadi. Ini yang ditakuti kawan. Kalau wasit sudah jadi pemain. Kalau pemain kalau masih kuat nggak apa-apa, kalau main sudah. Maunya antum apa? Ikat baru dipukul. Petinju nggak begitu, sama-sama profesional. Komitmen berbangsa, komitmen bernegara, komitmen dalam bermasyarakat dibangun di atas dasar keyakinan mayoritas penduduk di suatu negara. Jadi orang Islam ini adalah benteng daripada NKRI, benteng daripada undang-undang, benteng daripada Pancasila. Nah, kenapa ibu bapak berkelahi soal itu? Saya orang dari kafir yang masuk Islam, gak ada tendensi, gak ada interest. Sebagai wasit gak cuma jujur, wasit juga harus tegas. Masa orang sudah saling patahkan kaki di lapangan, wasit cuma diam-diam? Oh biar aja, yang patahkan gak bayar sama saya. Gak boleh. Jadi beberapa ustadz yang dituduh katanya ustadz cebong, ada ustadz kampret. Ya termasuk saya, ini Ustadz Prabowo katanya ini. Loh, memang setiap Ustadz punya hak pilih. Betul apa betul? Cuma bedanya karakter Ustadz beda. Ada yang pengecut, ada yang berani. Tapi kalau bilang netral itu nggak ada orang netral. Kalau netral itu golput. Tapi di dalam Islam golput itu adalah haram. Jangan golput. Kalau yang netral itu golput.
Saya dengan karakter orang Sulawesi, kalau bicara tidak ada tedeng aling-aling. Nggak ada. Kalau semua bicara begini, akan jelas mana yang kita pilih. Semua kandidat ini punya kekurangan dan punya kelemahan. Tinggal kita timbang mana yang paling banyak lemahnya. Kan begitu. Langsung sambung di belakang sini. Jokowi katanya. Bukan saya yang bilang. Karena nanti bilang Ustadz Yahya lagi. Jadi saya ini dari kafir masuk Islam. Satu yang saya suka dalam Islam itu apa? Kalau menilai Islam ini hanya dari orang Islam, kemungkinan sampai hari ini saya nggak masuk Islam. Kenapa? Karena setiap saat yang masuk penjara itu bukan orang Kristen. Begal motor Abdullah, tinggal di Batu Raja. Maling rumah kosong Ibrahim. Nggak pernah tuh saya dengar Matius, Markus, Stefanus, Stetanus, Robertus, Spiritus. Jarang itu. Jarang. Yang paling banyak masuk penjara orang Islam. Yang tadinya ngomong jangan korupsi, ya korupsi. Memang jago manusia ini ya. Makanya itu Nabi Yusuf ketika dalam Quran surah Yusuf ayat kalau nggak salah ayat 53, wa ma ubari'un nafsi inna nafsala amaratun bisu'i illa marrohim rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ini adalah satu pengakuan Duleha ketika gagal menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi yang paling gagah dalam sejarah, Nabi yang paling ganteng, Nabi Yusuf. Dia goda Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf gak semurah itu. Ini Nabi Yusuf manusia yang bertakwa kepada Allah. Duleha ini, subhanallah, tidak kalah juga cantiknya dengan artis Indonesia ini. Ya, dia goda Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf katakan apa? Bagaimana mungkin aku berbuat maksiat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Gagal menggoda Nabi Yusuf, keluar pengakuan dari Duleha. Sesungguhnya wa ma ubari'un nafsi inna nafsa la amaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya nafsu selalu menyuruh aku untuk melakukan kejahatan, kecuali nafsu yang sudah diberi rahmat oleh Tuhan. Jadi orang Islam ini disuruh cari pangkat, disuruh cari jabatan, disuruh cari harta, tapi tidak tenggelam dalam kemaksiatan, tidak tenggelam dalam dosa ketika dia merebut apa yang diperintahkan itu. Maka Nabi mengajarkan imali dunia kakana kata Yesus abadan wa malaki rotika kakana kata mutubodan. Cari duniamu seolah-olah hidup 1000 tahun, cari akhirat seolah-olah mati besok. Nah ini orang kita ini, orang Islam, agama Islam mencari kedudukan dengan cara yang tidak sportif. Apa istilah sekarang ini? Nyebar hoax. Nanti apabila saya jadi presiden, import enggak. Nanti apabila saya jadi presiden, saya ciptakan 10 juta lapangan kerja. Tunggu, jangan dulu ketawa. Nanti apabila saya jadi presiden, wow, macam-macam. Sudah dari dulu begitu, bukan baru sekarang. Makanya apa untungnya kita ini untuk membela kandidat? Apakah kami para ustadz ini setelah membela, besok saya Yahya Waloni menjadi Menteri Agama, Ustadz Somad menjadi Ketua NU? Bukan. Nabi SAW pada ditawarkan, datanglah Jibril menemui Rasulullah SAW. Wahai Nabi,